Nah, kalau kemudian kita ingin jadi negara berpendapatan tinggi, itu seperti apa yang harus kita lakukan? Lalu bagaimana kita mencapainya? Mungkin Ibu bisa menjelaskan data-data dari laporan ini. Boleh. Saya share outline-nya. Ya. Oke. Terima kasih, selamat malam semuanya. Jadi pertanyaannya tadi kan Bang Leo, bisa nggak Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2045 gitu ya. Nah, mungkin kupas fakta-faktanya dikit gitu ya. Kalau kita ingin menjadi Indonesia berpendapatan tinggi di tahun 2045, berarti pertumbuhan ekonomi kita itu harus 5,4% per tahun konsisten sampai 20 tahun ke depan. 5,4% per tahun? Per tahun konsisten dalam 20 tahun ke depan. Oke. Ya, minimal ya. Nah, pertanyaannya untuk mencapai itu bagaimana? Karena kalau kita lihat ya sebenarnya pertumbuhan kita juga 4-5% lebih sekarang gitu ya, kira-kira gitu ya. Kita bedah dalamnya karena memang kita punya demographic dividend, tapi kan nggak selalu ada di sana ya. Makin lama kan itu akan makin mengecil. Jadi kalau komponen yang dari demographic dividend itu makin mengecil, berarti produktivitas kita harus meningkat 1,6 kali lipat. Dari sekarang? Dari sekarang. Oke. Jadi bukan hanya atasnya, tapi bawahnya, dalamnya harus berbeda. Gitu ya, nanti saya cerita angkanya gitu ya. Terus ada yang bertanya kalau 20 tahun mungkin atau enggak. Yang kita lakukan waktu itu, kita coba lihat-lihat ke negara-negara lain. Kita bandingkan? Gitu. Kita bandingkan gitu ya. Ada nggak sih yang mencapai dari level GDP kita sekarang, terus jadi high income ekonomi dalam kurun waktu 20 tahun lah kira-kira ya. Jadi kurang lebih waktu kita lihat datanya 15-30 tahun. Kita lihat halaman berikutnya ya, ada datanya juga soalnya gitu ya. Baik. Nah, di halaman berikut ini kita melihat berbagai negara. Jadi kalau mereka mulai tahun ke-0 itu GDP-nya kurang lebih setara dengan kita lah ya, tahun 2023 di sini gitu ya. Terus kita plot berapa tahun nih sampai mereka mencapai pendapatan tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini mungkin yang salah satu yang paling cepat tuh Korea Selatan. Ya, ini kira-kira di 13-14 tahunan lah. 13-14 tahun menjadi pendapatan tinggi. Dari starting point-nya sama-sama kita. Ya. Terus kita lihat mana lagi, Cina ya, Tiongkok gitu kan ya. Kira-kira di sinilah 15 tahunan gitu ya, hampir pendapatan tinggi. Terus lagi kalau ke sini, ada lagi Chile gitu ya. Chile di mana sekitar 27-25 tahunan lah. Sudah pendapatan tinggi ya? Sudah pendapatan tinggi gitu ya. Turki by the way di mana? Nah, ada yang lebih juga gitu ya. Tapi Turki memang kenaikannya cukup tinggi di sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin nggak dari benchmark, mungkin aja sih. Karena ada negara yang sudah mencapai itu dalam kurun waktu 15-30 tahun gitu ya.